Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Dwi Wahyu Ilahi, NE 2019-2057. Di sini saya akan memaparkan video dari dosen saya, yaitu Dr. Abdul Nafis LC, MEI, dalam videonya yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Islam. Yang pertama, di sini kita lihat pengertian pengangguran dulu ya. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya orang yang bisa masuk dalam kategori pengangguran yaitu pada umur 15-64 tahun. Sedangkan ketika kita umur 13 sudah putus sekolah dan kita mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan, maka itu masih belum bisa disebut pengangguran. Yang kedua, sekarang adalah lanjut kepada macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran itu adalah ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah secara nyata tak punya penghasilan atau pekerjaan meskipun itu karyawan atau buruh. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Artiannya yaitu bekerja tapi tidak pada waktu jam yang standar pekerjaan. Biasanya standar pekerjaan itu sekitar 7 jam atau 8 jam seperti itu biasanya. Yaitu sekarang ketiga yaitu pengangguran musiman, yaitu seperti buruh tani. Di sini bisa saya jelaskan tentang buruh tani ya. Kalau pengangguran musiman pada buruh tani itu biasanya ketika kita menanam padi. Menanam padi itu ada waktunya ketika musim sedang aman, seperti musim hujan dan musim kemarau itu sebanding. Ada juga yang namanya musim kemarau, yaitu musiman dimana ada yang menanam jagung, menanam singkong seperti itu. Sekarang itu adalah pengangguran setengah menganggur, ya artinya kerja hanya separuh waktu dari jam yang ditentukan oleh perusahaan atau yang lain-lain. Dan lanjut sekarang itu jenis pengangguran. Jenis pengangguran ada 5. Ada pengangguran friksional, artinya itu orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya bekerja tapi mencari pekerjaan yang baru seperti itu. Ada 4 ya. Yang kedua pengangguran siklikal, yaitu diakibatkan oleh PHK oleh suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, diakibatkan krisis ekonomi seperti sekarang ini yang dilanda COVID-19 ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang keempat adalah pengangguran teknologi yang diakibatkan teknologi. Nah, di sini seperti kebanyakan memang pabrik-pabrik sekarang menggunakan mesin, dan mesin itu adalah pengganti dari jasa manusia seperti itu. Maka bisa mengakibatkan bahwa manusia itu bisa di PHK karena sudah ada mesin untuk menggantikan tenaga manusia tersebut. Sekarang yaitu dampak pengangguran. Dampak pengangguran menurunkan ada 11, yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan biaya sosial. 3. Menurunkan aktivitas perekonomian. 4. Menurunkan penerimaan negara. 5. Menurunkan tingkat keterampilan. 6. Kegiatan distribusi kurang lancar. 7. Terjadinya kemiskinan. Itu sudah pasti ya, ketika dampak pengangguran itu pasti ada yang terjadi kemiskinan. 8. Kekurangan gizi karena tidak ada pemasukan yang masuk kepada kebutuhan kita. Kurang gizi karena sakit atau apa seperti itu. 9. Tindak kriminal meningkat karena banyaknya pengangguran, maka orang-orang mempunyai ide dengan nekatnya dia mencuri, membobol atau lain-lain macamnya, yang penting kriminal ya. 10. Produktivitas tenaga kerja rendah. 11. Upah yang merendah. Oke, lanjut kepada penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran itu tidak sebanding penawaran dengan pemberitaan kerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan pekerjaan. Seperti itu ya. Sekarang cara mengatasi pengangguran. Ini cara mengatasi pengangguran ya, yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. 2. Informasi tenaga kerja. Informasi tenaga kerja itu sebenarnya kita harus mencari dengan secara signifikan.
banyak lowongan kerja sekarang seperti di web, di Instagram, di Facebook. Kita manfaatkan sosial media tadi untuk mencari lowongan pekerjaan seperti itu ya. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Sekarang ada namanya prakerja seperti itu ya. 4, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya UMKM ini sangat membantu di Indonesia. Kenapa saya bilang sangat membantu? Karena UMKM ini bisa membuka lapangan kerja sendiri sehingga banyak bisa menurunkan nilai kuantitas dari pengangguran tersebut. Yang kelima adalah meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh ini adalah transmigrasi. Transmigrasi memang banyak sudah ada di Indonesia ya, tentang cara mengatasinya ini dengan cara transmigrasi. Sekarang kita lihat dari pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam ya. Ini ada dua, ada pengangguran jabariyah yaitu yang terbuka. Jadi yang terbuka orang tidak bekerja dan bekerja secara terpaksa. Jadi ketika orang tidak bekerja, habis itu dia mempunyai lapangan pekerjaan, tapi dia tidak cocok dengan pekerjaan itu, yang namanya pengangguran terpaksa. Yang sekarang adalah pengangguran hiyariyah, yaitu karena dia malas padahal punya kemampuan. Jadi semisal saya pribadi mempunyai basic ke musisi, tapi saya malas untuk bekerja gimana cara bakat saya atau kemampuan saya ini berkembang supaya saya menghasilkan uang, tapi saya malas seperti itu. Itu namanya pengangguran hiyariyah. Nah, sekarang lagi adalah solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Ini ada tiga yaitu mekanisme individu, di mana suatu individu bisa membantu individu yang lain. Jadi manusia itu tidak bisa ya hidup secara individu ya. Kita harus bersama-sama. Tidak mungkin manusia bisa hidup secara individu, karena orang mati pun harus ada yang menolong, bukan dia sendiri. Dengan bagaimana cara menguburkannya, seperti itu kan ya. Habis itu mekanisme sosial ekonomi, biasanya ini dilakukan dilakukan dengan seperti seminar tentang bisnis di dalam kepemerintahan seperti itu, sebuah pemerintah ini. Oke, terima kasih. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.